mulia telah hadir dan kami siap mengikuti prosesi gereja. Tuhan menolong kami mengikuti dan kami melihat makna di balik semua ini. Dan nama Tuhan yang akan senantiasa menyertai setiap langkah kedua mempelai untuk memasuki rumah tangga yang baru. Demikian kedua ibu mempelai Mel, kedua ibu terkasih dari mempelai akan memasuki ruangan ibadah, dan wanita hebat yang penuh dengan kasih dan ketulusan, ibu yang tidak pernah putus untuk berlutut berdoa, akan mengantarkan saudara kita Gunawan dan Esther untuk diberkati Tuhan dalam pemberkatan. Hari ini hambanya akan memasuki ruangan dan akan siap untuk memberkati kedua mempelai dalam pemberkatan kudus. Mempelai pria Gunawan dan Ayah, Tuhan Allah berfirman, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu lagi. Dengan didampingi oleh bersama-sama, mari kita akan menyambut mempelai pria kita yang berbahagia, saudara Gunawan. Mempelai wanita Esther didampingi ayah Akib, diikuti pendamping wanita dan ibu saksi Indonesia, diikuti seluruh keluarga wanita. Jemaat berdiri, jemaat kami persilakan berdiri dan kita mengangkat pujian merasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya sepadan dengan dia. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, di hadapan kita ada seorang wanita cantik namanya Esther.
Dan hari ini di dalam gereja Tuhan, Gereja Baptis Indonesia Mekarsari cabang Salas akan dinikahkan bersama dengan kekasih hati. Sebagai hamba Tuhan, saya ingin bertanya, siapakah yang bertanggung jawab dan menyerahkan anak ini untuk dinikahkan di altar Tuhan dalam gereja ini? Siapakah yang menyerahkan? Saya. Coba dengar nggak? Saya. Ya. Dengar. Siapa ini saya ini? Pak Hakim. Pak Hakim. Pak Hakim apanya? Ayahnya. Iya, jadi papanya sendiri yang menyerahkan. Ya, jelas ya Bapak Ibu ya. Pak Hakim, papanya Esther sendiri yang menyerahkan anaknya untuk dinikahkan di Gereja Baptis Indonesia Mekarsari cabang Salas pada hari ini. Karena itu, Gunawan, Tokoh Gunawan, kamu sudah dengar pernyataan ayahnya menyerahkan anaknya untuk diberkati di altar Tuhan bersama dengan Gunawan. Sebagai hamba Tuhan, saya ingin kamu menjemput dia, ambil dia, kasihmu dari tangan ayahnya. Silakan. Oh, papanya mau mengatakan sesuatu sebelum diambil. Ini mic-nya, kasih mic-nya. Kasih mic-nya biar kita dengar apa kata papanya. Gunawan, ini anak aku Esther. Akan kutitipkan sama kamu. Saya sudah membesarkan anak saya. Kau jaga baik-baik anak aku. Amin. Aku sudah lepas dari tanggung jawab. Aku sudah membesarkan anak aku. Jika kamu sakiti dia, kembalikan dia kepada aku, Bapak Esther. Terima kasih. Luar biasa ya. Saudara-saudara, pernyataan dari papanya, dari hatinya, punya anak, sekarang berpindah tangan. Gunawan, dengarkan, catat itu dalam hatimu, dalam pikiranmu, dan ambil kekasihmu dan bawa di sini altar Tuhan untuk diberkati. Silakan Papa Esther berposisi. Satu jam. Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita akan berdoa mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus di hadapan kami telah berdiri kedua mempelai pria dan wanita yang akan diberkati dalam pernikahan kudus di gereja ini bersama dengan kedua keluarga besar, baik keluarga Esther maupun keluarga Gunawan. Kami mau mendengarkan firman-Mu, diberkati dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Sama seperti hai istri, tunduklah kepada suami, supaya jika suaminya tidak percaya kepada firman, mereka dapat dimenangkan tanpa perkataan. Sebaliknya, melalui perilaku istri. Lalu, ketika mereka melihat perilaku istri yang tak bernoda dan istri yang penuh dengan hormat, maka dandananmu bukanlah dandanan lahiriah, mengepang-ngepang rambut atau memakai perhiasan emas atau pakaian mewah, melainkan manusia batinia yang tidak dapat binasa, yaitu roh yang lemah lembut dan tenang. Sebaliknya juga suami, kasihilah istri
sama seperti Kristus mengasihi jemaat. Nah, di sini saya perlu menjelaskan prinsip Alkitab berkaitan dengan keluarga. Pertama, kita mulai dari istri, karena istri dulu dari istri tunduklah kepada suami. Jadi ketundukan dalam teks Alkitab itu bukan berarti kalau dalam bahasa Jawa itu ngge aja. Tapi kalau dalam bahasa Dayak itu apa? Kalau nurut itu apa bahasa Dayak? Ikut-ikutan, oh sama juga. Ikut-ikutan. Au ya, au. Main au aja. Tapi yang disebut dengan tunduk adalah kita menghormati suami kita. Itu namanya tunduk. Jadi kita menghormati suami kita. Suami kita adalah pemimpin. Suami kita adalah orang yang kunci di dalam rumah tangga. Jadi kalau istri sendiri tidak menghormati suaminya, jangan harap orang di luar menghormati suaminya. Ini penting sekali buat Esther ya. Sudah memberikan hormat, sudah menghormati suaminya, dia sudah tunduk kepada suaminya. Karena itu kata firman Tuhan, suami dikatakan, kasihilah istrimu sama seperti Kristus. Saudara-saudara jemaat Salas perlu saya kasih tahu dan semua keluarga yang hadir, baik dari pihak lain maupun wanita maupun pria. Di dalam teks bahasa Yunani itu ada 4 kata kasih. Ada kasih eros. Kasih eros itu kasih hawa nafsu, Pak. Kasih eros itu kasih hawa nafsu, kasih suami istri. Jadi ketika suami istri, laki-laki sama perempuan ada nafsu, saling mengasihi, mereka kasih eros. Ada kasih juga yang kedua namanya kasih fileo. Kasih fileo itu kasih persahabatan. Kasih persahabatan, kamu temanku, aku temanmu, ya kita bersahabat. Itu kasih fileo. Kasih fileo. Jadi antara papanya Gunawan dengan papanya Esther, kasih apa yang dipakai? Kasih fileo. Jangan pakai kasih eros karena bapak-bapak. Ya, tapi kalau papa Esther dengan mama Esther, pakai kasih eros karena suami istri. Kasih yang didorong oleh hawa nafsu. Tapi yang kedua, kasih fileo, kasih persahabatan, kasih pertemanan. Ada kasih yang ketiga, kasih storge. Kasih storge itu adalah kasih antara mama dan anak. Antara mama dan anak. Itu kasih storge. Jadi Gunawan, mamamu mengasihi kamu, itu kasih storge. Bukan kasih eros, bukan kasih persahabatan, tapi kasih mama dengan anak. Itu beda. Itu sangat berbeda. Alkitab itu sudah sangat detail. Lalu kemudian ada kasih yang keempat, yaitu kasih agape. Apa itu kasih agape? Kasih Tuhan kepada manusia yang berdosa. Kita ini manusia berdosa, Pak. Kita ini harusnya dibunuh aja, Pak. Kita ini harusnya dimusnahkan aja, Pak. Kita ini harusnya celaka aja, Pak. Kita ini harusnya bahaya aja, Pak. Kita ini harusnya rusak aja, Pak. Tapi Tuhan yang penuh kasih sayang, kita yang berdosa, yang harusnya mati, maut, tapi dia rela berkorban. Dia mati di kayu salib, menanggung semua untuk dosa kita. Sehingga barang siapa yang percaya kepada Yesus, dosanya diampuni. Tidak peduli dia kulit hitam seperti saya. Tidak peduli Anda kulit putih, tidak peduli Anda pendek atau Anda tinggi, tidak peduli Anda kaya atau miskin. Kalau kau tidak percaya Yesus, neraka. Tapi kalau kau percaya Yesus, Yesus menjamin surga. Itu sebabnya kasihnya kepada kita tidak memandang suku, entah Dayak atau Timur, Jawa atau Sunda, tidak memandang itu. Amin. Karena itu kasih Yesus, kasih yang rela berkorban, yang tidak menuntut balasan. Sekarang pertanyaannya begini. Waktu firman Tuhan berkata di dalam Petrus tadi, hai suami, hai Gunawan, kasihilah istrimu. Seharusnya kasih eros yang dipakai, karena kasih eros tadi tahu kan? Kasih eros tadi apa? Kasih hawa nafsu. Rupanya bukan itu, bukan itu. Kasih yang dipakai di sini adalah kasih
agape. Lalu kemudian saya, kupikir ya, harusnya pakai kasih eros loh. Kalau karena kasih eros, sudah kasih hawa nafsu. Gunawan sama Esther kan sudah suami istri. Tapi nasihat firman Tuhan kepada suami, istri sudah tunduk kepada suami. Sekarang suami mengasihi istri, harusnya kasih eros. Saudara, tapi yang dipakai adalah kasih agape. Artinya apa? Kasih agape tadi kasih yang rela berkorban, kasih yang tidak menuntut balasan. Saya terkonfirmasi, saudara-saudara, bahwa firman Tuhan berkata kepada saya sebagai suami, kepada kita sebagai suami, terutama kepada Gunawan sebagai suami, waktu engkau mengasihi Esther, bukan saja engkau mengasihi dia sebagai istri supaya saya melampiaskan hawa nafsu eros, bukan, saudara. Rupanya firman Tuhan berkata, kasih istrimu dengan kasih agape. Sebagaimana Tuhan Yesus mengasihi kita manusia berdosa, demikian engkau mengasihi istrimu dengan rela berkorban. Itu benar. Jadi bagi kita suami-suami yang hadir pada hari ini juga mesti bertobat. Saudara, kalau kita punya istri hanya untuk melampiaskan hawa nafsu, keliru kita. Saudara, jadi kita punya istri berarti kasih istrimu dengan kasih agape, seperti Tuhan mengasihi kita manusia berdosa, demikian kita mengasihi istri kita. Amin. Kasih apa di situ? Berarti rela berkorban. Nyawa taruhannya Pak. Benar. Jangan sedikit ada laba-laba lalu kemudian kamu lari terpilih dalam suku Esther ya kan? Nyawa taruhan, ada yang membahayakan Esther istrimu, Gunawan didapat. Jangan ada yang perampok di rumahmu lalu kemudian Esther, coba kamu cek dulu itu, soalnya kok takut. Ya, suami rela berkorban. Ya. Demikian juga di dalam urusan rumah tangga. Saya tadi malam ambil waktu singkat untuk konseling. Saya perlu kasih tahu di Depok, di Jakarta, di Jawa Barat, saya sebagai di kepengurusan nasional itu saya sebagai sekretaris Departemen Kependetaan. Lalu kemudian saya gembala sidang, saya dosen, saya mengajar teologi baik di sekolah teologi maupun di sekolah sekuler Universitas Gunawan. Saya perlu kasih tahu dengan sungguh-sungguh bahwa kita laki-laki harus bertanggung jawab penuh dalam rumah tangga, dan bendahara dalam rumah tangga adalah istri. Pak Pendeta Damianus kasih tahu kepada jemaat, termasuk Pak Pendeta juga. Siap. Yang pegang uang Pak Habib, istri dalam rumah tangga. Jangan suami pegang uang, apalagi model seperti saya Pak. Uang kalau sudah di dompet saya, itu udah uang pribadi. Jadi udah bocor aja kemana-mana. Kalau istri yang pegang, istri yang bijak memegang uang, itu luar biasa. Kami diberkati Tuhan. Saya diberkati Tuhan. Ini ada, ini bersama jemaat ada ketua panitia PI. Ini ada tim kami. Mereka tahu. Jadi kalau kita sungguh-sungguh punya pasangan hidup yang mengelola uang dengan bijak, uang itu tidak akan bocor sembarangan. Uang itu tidak akan bocor sembarangan. Kita suami tidak boleh pelit terhadap pasangan kita, terhadap istri kita. Ya, jangan sampai gaji suami tidak diketahui istri, gaji istri tidak diketahui oleh suami. Atau Esther memberikan uang kepada mamanya, kepada papanya, tidak diketahui oleh Gunawan. Demikian sebaliknya, Gunawan kasih uang kepada mama juga tidak diketahui oleh Esther. Kalian sudah satu. Apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh disayangkan oleh manusia. Lalu gimana caranya Pak? Komunikasi Pak. Tidak boleh gereja atau Alkitab melarang membantu orang tua. Justru kalau membantu orang tua berkatnya besar Pak. Ya, itu penting sekali. Tapi komunikasi. Ini yang penting. Saya mendorong keluarga-keluarga terutama yang duduk di depan kita, Gunawan dan Esther, tata rumah tangga kalian dari sekali. Jangan sampai sudah berjalan sekian kilometer baru sadar, oh saya coba dulu saya lakukan itu ya, kita udah ketinggalan. Kita udah keburu punya anak,
sebentar lagi mau punya cucu, baru kita sadar. Mumpung sekarang, pelajarnya yang baik. Di gereja yang saya gembalakan di Depok, anak muda kita banyak. Saya pegang anak muda dengan serius. Saya tangani dengan serius karena mereka generasi gereja, mereka masa depan gereja. Karena itu saya persiapkan mereka yang menikah, saya persiapkan dengan konseling yang matang supaya mereka menjadi suami istri yang dewasa di dalam Tuhan dan mereka sungguh diberkati, Pak. Saya mengikuti mereka, mereka diberkati. Anak-anak muda, keluarga muda yang diberkati, mereka kunci pertumbuhan gereja. Karena itu, saya ingin suntikan ini kepada anak muda di sini, terutama Mbak Esther dan Gunawan yang hari ini diberkati. Esther tunduk kepada suami mengasihi istri. Tidak bisa bertepuk sebelah tangan. Oh, saya menghormati dia, saya betul-betul menjaga dia, saya perhatikan dia karena firman Tuhan bilang tunduk. Tapi suami begitu sembrono, suami sembarangan, dia tidak melakukan kasih sebagaimana firman Tuhan. Bertobat. Demikian juga suami juga mengasihi dengan baik sekali, tapi istri juga tidak tunduk, juga harus bertobat. Kita harus evaluasi kembali. Sehingga dengan demikian keluarga kita keluarga yang diberkati. Ini catatan kalian. Dan saya berdoa hari ini saya sedang kepada Esther ya. Ini benar ya, ini cincin sebagai bukti cinta dan cincin ini juga ini cincin emas ya. Oke. Jadi kenapa cincin emas? Kadang-kadang ada yang bertanya begitu, kenapa nggak cincin perak aja? Ini cincin emas artinya apa? Tidak mudah luntur, gitu ya? Tidak mudah luntur. Jadi cinta kamu kepada Esther itu jangan mudah luntur kalau nggak ada hepeng. Ya? Tahu hepeng kan? Kalau nggak ada uang, kalau nggak ada uang jangan mudah luntur, ya? Kalau nggak ada kerjaan jangan mudah luntur, gitu. Ini cincin, jadi emas itu artinya simbol bahwa tidak mudah luntur. Yang kedua, cincin ini kan tidak berujung kan, dia bulat kan. Ini artinya secara spiritual, ini simbol lagi, ini sekarang simbol bahwa pernikahan Kristen itu hanya maut yang memisahkan. Amin, betul? Amin, Esther? Iya, hanya maut yang memisahkan. Itu pernikahan Kristen. Jadi cincin ini simbolnya kuat sekali. Jadi bukan hanya sekedar cincin. Ngapain sih pakai cincin? Cincin ini punya makna yang sangat dalam. Karena itu, ambil cincinmu, sematkan kepada kekasihmu dan sampaikan ikrar atau janji komitmen pernikahan kepada Esther. Esther dan Gunawan menjadi suami istri yang sah di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Tritunggal, Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang menciptakan manusia dan Allah juga yang memberikan penolong bagi manusia. Hari ini Gunawan sebagai ciptaanmu, Tuhan memberikan penolong baginya, yaitu Esther kekasih hatinya. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan berkati Gunawan. Janji firman Tuhan bahwa dia sebagai laki-laki akan berjuang, memperjuangkan rumah tangganya, dan Esther sebagai istrinya sebagai penolong yang sungguh-sungguh penolong yang baik dan sepadan, yang memberikan keturunan kepadanya, putra maupun putri, yang memberkati keluarga mereka berdua. Mereka bukan lagi dua, tapi mereka satu di dalam Tuhan. Karena itu apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Terima kasih Tuhan. Berkati pekerjaan mereka, berkati rumah tangga mereka, berkati keturunan mereka, berkati usaha mereka, berkati keluarga mereka. Mereka menjadi keluarga baru yang sungguh
sungguh-sungguh, terus dinamis, berproses di dalam Tuhan. Setiap persoalan yang dihadapi, ada jalan keluar dari Tuhan. Karena itu, dari altar gereja ini, kami sebagai hamba Tuhan memberkati mereka, mendoakan mereka dengan iman di dalam nama Bapa yang mencipta langit dan bumi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, dan Roh Kudus yang menolong, menyertai dan menghibur dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kepadanya dengan cium kudus. Kau apa ini cium kudus nih? Silakan kau buka cadar kerudung dari istrimu. Wow, luar biasa. Berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Cium. Oke. Baik. Silakan berikan cium kudus. Kamera, kenapa tadi? Kalau boleh biar bilang lagi. Oke. Terima kasih bagi Tuhan dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di depan kita ada lilin yang sudah dinyalakan oleh orang tua mereka. Orang tua telah membesarkan mereka, telah menyalakan api, memberikan teladan, memberikan contoh dalam rumah tangga. Sekarang mereka juga telah menjadi keluarga baru. Mereka akan mengambil lilin dari mamanya, lalu kemudian menyalakan lilin mereka sendiri yang di tengah itu. Mereka akan menyalakan lilin mereka dan mereka akan menjadi keluarga yang menyala di dalam Tuhan. Amin. Amin. Silakan maju. Lilin dinyalakan mamanya. Dan mama dari posisi sini. Ya, silakan ambil lilin mama, nyalakan lilin kalian berdua. 1, 2, 3. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dan sekarang mereka akan memberikan ucapan terima kasih kepada orang tua setelah lilin dari mama, dari keluarga Adam dan mereka.
Saudara-saudara, setelah mereka sudah memberikan ucapan terima kasih kepada keluarga, tentu kami atas nama gereja memberikan kesempatan kepada pengadil untuk menandatangani surat di Gereja Baptis Indonesia Mekarsari cabang Salas, yaitu Tuan dan Nyonya Guna. Tuan dan Nyonya Guna. Puji Tuhan, kita menantikan semangat dan karya-karya terbaik mereka di dalam mengaungi bahtera rumah tangga. Kita lihat dan dukung support mereka bagi kemuliaan Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian, dan acara selanjutnya saya serahkan kepada pendeta.